Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan melanjutkan apa yang sudah kami baca beberapa bulan yang lalu menjelang kehadiran corona di negara ini, di rumahnya Maimun Zaki ya. Setelah itu tidak ada aktivitas lagi karena ada kendala mbak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu semua kan batasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama hukmuz zuhdi fid dunya aw huwa fardun aw naflun fa'lam anna az-zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram. Jikalau ada orang bertanya apa hukumnya zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya ini satu kesatuan ya, zuhud fid dunya. Apakah zuhud fid dunya itu fardu atau hanya sunnah saja? Kalau ada pertanyaan seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah anna zuhdah yaqa'u indana fil halali wal harami, bahwa zuhud itu menurut kita terjadi pada yang halal dan yang haram. Artinya zuhud itu ada dua, ada zuhud fil halal, ada zuhud fil haram. Ada yang tidak hanya tak suka kepada yang haram, kepada yang halal saja tak suka. Itu zuhud fil halal. Di depan ada penjelasan bahwa zuhud ada dua. Ada zuhud yang maqdurun alaihi, ada zuhud yang ghairu maqdurin alaihi. Ada zuhud yang dalam kemampuan mukallaf. Zuhud yang berada dalam kemampuan mukallaf itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah azamu talabil mafqud wa tafriqul mawjud wa adamul iradah. Artinya tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, membagi-bagikan apa yang sudah ada. Tidak ada kehendak untuk selanjutnya. Dari zuhud yang maqdur alaihi lahirlah zuhud yang ghairu maqdur alaihi. Zuhud yang di luar kemampuan mukallaf adalah al-burud katanya, hambar terhadap dunia. Kok hambar? Pada bareng tak nyaman ngakan berarti. Fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Zuhud itu kalau terhadap haram adalah fardu, kalau terhadap halal itu nafil. Jadi ada zuhud itu fardu, ada zuhud itu mandub. Zuhud yang fardu adalah zuhud fil haram, zuhud yang mandub adalah zuhud fil halal. Summa manzilatu hadzal harami di mustaqimit ta'ati bimanzilati al-maitati al-mustakdarati la yuqdimu 'alaiha illa inda ad-darurati bimiqdari daf'i darari. Kemudian adapun posisi barang yang haram ini bagi orang-orang yang konsis terhadap taat, bagi orang-orang yang taat secara konsisten, bimanzilatil maitatil mustaqdarati adalah ibarat bangkai yang menjijikkan. La yuqdimu 'alaiha, yang mana orang, atau dibaca la yuqdamu 'alaiha ya, karena di depan mustaqimin itu. La yuqdamu 'alaiha yang mana maita mustaqdar itu tidak hendak didatangi,
kecuali ketika terjadi darurat, sekedar untuk menolak darurat. Ini zuhud fil haram, ya kan? Barang haram bagi orang yang istiqamah taat kepada Allah itu ibarat bangkai. Bangkai sudah barang tentu tidak ada orang yang mau, kecuali dalam kondisi darurat, sekedar untuk menolak darurat. Wa amma zuhdu fil halali, sedangkan zuhud fil halal itu tadi zuhud fil haram, ya. Fa inna ma yakunu fi manzilatil abadali, sesungguhnya zuhud fil halal itu berada dalam posisinya orang-orang abdal, wali-wali abdal. Di syarahnya ini ada apa yang dimaksud abdal. Yakunu ada indahum menurut abdal al-halalu apa barang halal bimanzilatil maitati adalah ibarat bangkai la yatanawaduna minha illa qadran la budda minhu, yang mana mereka tidak mau mengambil bangkai kecuali sekedar ukuran yang tidak boleh tidak. Itu zuhud fil halal, ya kan? Kalau zuhud fil haram dinisbatkan kepada mustaqimit ta'at. Kalau zuhud fil halal dinisbatkan kepada abdal. Sudah barang tentu kedudukan abdal jauh lebih tinggi daripada sekedar mustaqimit ta'at. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah, melihat barang haram itu melihat ibarat melihat bangkai. Sedangkan orang-orang abdal melihat barang halal bukan haram, ya kan? Juga sama dengan melihat bangkai. Yang tentu mereka tidak mau dengan bangkai itu kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kita ini masuk yang mana? Apa mustaqimit ta'ah? Apa abdal, ya kan? Mustaqimit ta'ah. Wal haramu indahum, adapun haram bagi abdal, bimanzilatin nari adalah ibarat dengan api, sama dengan api. Barang haram bagi abdal itu sama dengan api. La yakhturu bibalihim qasdu tanawuliha bihadin, yang tak terlintas di dalam benak mereka niat untuk mengambilnya sama sekali. Tiada apa, ya kan? Jadi barang haram itu kalau bagi abdal sama dengan api, bukan hanya sama dengan bangkai, ya kan? Tapi sama dengan api, sehingga di dalam pikirannya tak terlintas maksud dan niat untuk mengambilnya. Wahada makna al-burudati alal qalbi, ini adalah makna daripada burudah, hambar atas hati, hambar. Bi an yaqta'a himmatahu anha, dengan mana ia memutuskan hubungan himmah, memotong cita-citanya anha daripada dunia, wa yastakziruha wa yastakziraha wa yastankiraha jiddan, ia menganggapnya jijik, ia benar-benar mengingkarinya. Fala yabqa laha fi qalbihi ikhtiyarun wala himmatun, maka tak lagi ada ikhtiar, tak lagi ada iradah di dalam hatinya. Ikhtiar untuk mendapatkan dunia tidak ada, iradah pun tidak ada dalam hatinya itu. Ini nyarita Aki Abang Cibi Al-Ghazali ini. Memang Al-Ghazali ini termasuk kitab kontroversial. Kenapa? Sebab karena banyak yang mencela kitab ini. Kenapa? Sebab karena terlalu berat. Karena ini mencerminkan nafsiyatul Ghazali, kan? Ghazali yang memang seperti itu. Wah, Al-Ghazali untuk
sampai kepada ketingkatan seperti ini, riyadhahnya barangkali ada yang mampu orang-orang yang datang sesudahnya. Masa beliau itu melanglang buana, pindah-pindah dari negara satu kepada negara yang lain selama 11 tahun. 1 tahun diantaranya digunakan untuk beruzlah di atas menaranya Masjid Damaskus. Masa itikaf dengan menara 1 tahun? Siapa sih bisa? Isolasi mandiri 14 hari tak kuat. Dengan meninggalkan jabatan yang sangat tinggi di Baghdad itu. Ketika itu Al-Ghazali mendapat posisi yang sudah sampai sangat puncak dalam segi keilmuan dan martabat-martabat yang lain yang tak dapat dicapai oleh yang lain. Tapi demi kebahagiaan akhirat ditinggalkan itu semua. Keluar dari Baghdad dengan sembunyi-sembunyi biar orang tak tahu. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Masya Allah. Karena mencari apa yang beliau sebut sebagai al-ilmu al-yaqini katanya. Karena sebelum itu Al-Ghazali kan tak puas dengan imannya kan. Imannya tak puas. Karena imannya masih iman argumentatif, imannya mutakallimin, imannya kaum filosof, imannya para ilmuwan. Itu menurut Al-Ghazali bisa salah iman seperti itu. Yang dicari adalah al-ilmul yaqini. Yang beliau maksud dengan ilmu yakini itu adalah yakinnya terhadap Allah sama dengan yakin bahwa 1 tambah 1 itu 2. Sama dengan itu yang dicari. Ingin yakin tentang Allah sama dengan yakinnya orang bahwa 1 tambah 1 itu 2. Dicari di ilmu kalam tidak ketemu, dicari di filsafat tidak ketemu, dalam ilmu-ilmu yang lain tak ketemu. Akhirnya larinya tasawuf, baru ketemu itu, baru ketemu. Tapi sulitnya bukan main ya kan. Tapi modalnya hanya satu kan, tazkiyatun nafsi kan, setong. Katanya Jalaluddin Ar-Rumi, al-ma'rifatu al-haqiqiyatu la tata'atta illa bi tazkiyatin nafsi. Iman yang sebenarnya tak mungkin dicapai orang kecuali dengan tazkiyatun nafsi itu. Tak mungkin. Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan orang filosof setinggi apapun itu adalah anak yang masih nyusu kalau dibandingkan dengan imannya orang-orang sufi. Nyusu ya.